Selamat bertemu kembali dengan kanal YouTube MSSTP Bonaventura. Salam sehat. Video ini adalah lanjutan atau bagian kedua dari video sebelumnya, bagian 1 yang berjudul Belajar kok jadi ngantuk dan mau tidur kok malah melek. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu kembali isi video sebelumnya, yaitu mengenai simptom yang bunyinya mau belajar kok ngantuk, mau tidur kok malah melek, dan saraf yang terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, dan ini kemudian menghasilkan gelombang otak. Oke, kita mulai. Nah, lapisan pertama pemicu simptom mau belajar kok ngantuk, mau tidur kok mata makin melek adalah masalah gelombang otak. Namun sebelum kita lanjutkan, ini ada sekilas info. Nama satuan frekuensi atau dalam hal ini gelombang otak adalah Hz atau Hertz, yaitu untuk menghitung jumlah getaran per detiknya. Jadi kalau 1 Hz atau 1 Hertz berarti 1 getaran per detik, 8 Hertz berarti 8 getaran per detik, demikian seterusnya. Istilah Hertz diambil dari nama penemu alat ini, yaitu Heinrich Rudolf Hertz, kebangsaan Jerman, hidup antara tahun 1857 sampai 1894. Oke, kita teruskan. Nah, di sini sekarang ada gambar level gelombang otak yang disandingkan dengan gambar gitar. Apa maksudnya? Level tertinggi dari gelombang otak itu adalah gamma dengan frekuensi 30 sampai 80 Hz. Lihat ini garisnya, ini sangat rapat, gelombangnya sangat padat karena 30 sampai 80 getaran per detik. Jika dibandingkan dengan gitar ini, maka itu adalah tali 1. Kalau kamu punya gitar, coba dipetik tali satunya ini, lalu lihat tali itu, maka tidak kelihatan dengan jelas lagi. Itu demikian karena frekuensinya sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah beta. Jumlah getarannya 12 sampai 30 Hz. Nah, lihat gambarnya ini sudah lebih renggang daripada gamma karena frekuensinya lebih rendah. Ini kalau kita bandingkan dengan gitar ini sudah semacam tali 3. Selanjutnya alfa dengan jumlah getaran 8 sampai 12 Hz, maka kita lihat sudah lebih lengkap. Ini kalau dibandingkan dengan gitar tali 4. Kemudian theta, nah sudah jauh lebih longgar. Frekuensinya 4 sampai 8 Hz. Ini tali 4. Kemudian delta. Nah, lihat itu sudah sangat jauh, rendah sekali. Frekuensinya 1 sampai 4 Hz, ini berarti tali 6. Sedangkan slow itu lebih kecil dari 1 getaran per detik. Maka kita lihat ini sangat begini, enggak bergelombang lagi, hampir sangat rata. Bila lebih rendah lagi sampai pada titik 0, maka dia ini tidak akan ada gelombangnya sedikit pun, akan menjadi rata. Ya, demikian mengenai gambar level gelombang otak. Nah, kita teruskan. Untuk apa kita belajar level gelombang otak itu? Nah, ini gelombang otak gamma yang frekuensinya 30 sampai 80 Hz itu adalah untuk berpikir keras.
bekerja keras, konsentrasi tinggi. Misalnya untuk mengerjakan skripsi, jawab soal-soal ujian, tanding bola, balap motor, lomba lari, bertinju, dan sebagainya yang sifatnya membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Berikutnya adalah gelombang otak beta yang frekuensinya 12-30 Hz tadi adalah untuk berpikir atau bekerja dalam situasi normal atau situasi sehari-hari. Misalnya belajar di kelas, belajar di rumah, bekerja di kantor, bekerja di ladang, mengajar di sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, gelombang otak alfa dengan frekuensi 8-12 Hz. Ini adalah untuk berpikir dengan santai. Misalnya ngobrol di tempat nongkrong, di warung, mancing, rekreasi, jalan-jalan ke tempat wisata atau healing, dan sebagainya. Kemudian gelombang otak berikutnya adalah gelombang otak theta yang frekuensinya 4-8 Hz. Ini adalah untuk berpikir rileks. Misalnya kalau meditasi, ngantuk berat, tidur tapi masih dengan mimpi, dan sebagainya. Dan berikutnya adalah gelombang otak delta dengan frekuensi 1-4 Hz. Ini adalah untuk istirahat total. Misalnya tidur dengan sangat pulas dan sudah tidak ada mimpi. Dan terakhir, gelombang otak slow ini frekuensinya di bawah 1 atau lebih kecil dari 1 getaran per detiknya. Ini untuk orang dalam keadaan pingsan atau koma. Jika jumlah getarannya mencapai angka 0, maka itu berarti gelombangnya menjadi rata dan orangnya menjadi meninggal. Nah, apakah kamu sudah bisa melihat korelasi antara belajar dan tidur dengan jenis gelombang otak tadi? Itu dia masalahnya. Bayangkan kamu mau belajar, tapi posisi gelombang otak kamu itu berada di level theta. Apa bisa? Nah, ini jadinya kan? Atau sebaliknya nih, kamu mau tidur, tapi posisi gelombang otak kamu ada pada level gamma. Bisakah? Nah, ini dia. Begini jadinya kan. Sudah jam 4:30 pagi, tapi belum juga bisa tertidur. Nah, kita teruskan. Itulah lapisan pertama penyebab simptom belajar vs tidur tadi. Nah, jelas ya? Nah, jadi orang tidak bisa belajar kalau gelombang otaknya pada level theta, dan tidak bisa tidur kalau gelombang otaknya pada posisi gamma. Nah, lihat nih, ini dia. Kalau mengalami sering-sering apa yang disebutkan tadi, kamu yang mana? Oke. Tentu muncul pertanyaan dalam pikiran kamu. Kenapa ya kok bisa begitu? Kok bisa kita mau tidur, otak berada pada posisi gamma? Atau kita mau belajar, kok otak pada posisi theta? Inilah yang mau dijelaskan berikut ini. Masih ingat pameo psikologi yang bunyinya tidak ada peristiwa yang terjadi di ruang hampa? Artinya ada masalah yang menjadi pemicu terbaliknya level gelombang otak tadi. Itu yang saya masukkan kemudian dengan lapisan kedua. Kita teruskan. Lapisan kedua yang berada di bawah simptom belajar vs tidur adalah
adanya faktor psikologis yang menyebabkan terjadinya gelombang otak terbalik tadi. Apa itu? Hanya ada satu kata kunci yang berada di lapisan kedua ini, yaitu ini dia, emosi. Nah, apakah kamu gak nyangka? Kita teruskan. Nah, ini sederhana sebenarnya kan? Maka kamu ingat ini. Mungkin selama ini ketika mendengar kata emosi, yang ada di pikiran kamu itu berarti marah. Nah, padahal perlu itu dikoreksi. Dari sekian banyak jenis emosi primer, jadi ada banyak emosi primer dalam diri manusia. Ada 3 diantaranya yang paling berpengaruh terhadap gelombang otak terbalik tadi. Apa itu? Ini dia: marah, sedih, dan takut. Oke. Tapi kita rehat dulu ya. Penjelasan selanjutnya kamu tonton nanti di video bagian ketiga. Oke.